Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Kanaka Hita Solvera. Ya, pergerakan indeks harga saham gabungan ditutup menguat di level 6.100. Untuk membahas rekomendasi investasi, kita telah bersama dengan Jensen Dasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Pak Jensen, selamat sore. Selamat sore, Mbak Patricia. Oke, Pak Jensen, kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan nampaknya hari ini bergerak di teritori positif ya Pak sejak pembukaan. Tapi kalau kita lihat sentimennya sebetulnya seperti apa Anda melihat sikap dari The Fed terhadap perdagangan indeks harga saham gabungan ini? Seperti apa kemudian koneksinya? Oke, well, 2 hari ini IHSG ditutup positif ya, karena juga mengikuti pergerakan Dow Jones dan S&P yang juga ditutup positif tadi malam. Memang pemicu utamanya adalah seharusnya kalau The Fed memang sudah mencanangkan untuk melakukan tapering di November ini, harusnya itu bursa global sih harusnya koreksi ya, karena kalau yang namanya tapering itu artinya ada pengurangan jumlah atau size dari pembelian surat utang negaranya Amerika Serikat atau surat KPR-nya Amerika Serikat. Nah, itu harusnya koreksi tetap. Jadi dan juga The Fed juga mengumumkan bahwa ada kemungkinan besar kenaikan suku bunga itu lebih awal ya daripada schedule sebelumnya. Yang schedule sebelumnya itu kenaikan suku bunga Fed Fund Rate itu yang seharusnya 2003 tidak menutup kemungkinan akan mengalami kenaikan di tahun depan. Mungkin kemungkinan besar di pertengahan tahun depan atau di kuartal ketiga di 2022. So everything lebih faster than the schedule one gitu. Nah itu jadi seharusnya bursa koreksi gitu. Jadi saya lebih melihatnya 2 hari berturut-turut ini IHSG lebih karena technical rebound, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kasus meledaknya utang Evergrande ya di salah Evergrande yang itu merupakan properti terbesar di China, itu juga seharusnya katalis negatif ya bagi pergerakan indeks global termasuk juga Indonesia. Nah, artinya khususnya bagi emiten-emiten yang mempunyai tingkat leverage tinggi, nah itu yang juga terkena imbasnya, khususnya sektor properti, sektor konstruksi dan sektor infrastruktur. So quite surprising sebenarnya katalis negatifnya cukup banyak, tetapi ya IHSG ditutup positif. Jadi saya lebih melihatnya karena lebih kepada technical rebound. So setelah sudah technical rebound mencapai 6150, 6170, itu tidak menutup kemungkinan IHSG akan kembali lagi koreksi. Jadi sebetulnya tingkat ketahanan indeks kita terhadap dengan sejumlah sentimen atau katalis negatif tadi sampai di mana kira-kira, Pak Jensen? Yang paling penting adalah kuncinya di resisten 6170. Jadi apabila IHSG tidak bisa menembus di resisten 6170, itu tidak menutup kemungkinan IHSG masih bisa koreksi lagi ke 5.900 sampai 6.000. Itu dengan catatan tidak bisa menembus di resisten 6170 ya Mbak Patricia. Nah, jadi sepertinya kalau kita melihat September di 10 tahun terakhir untuk S&P 500, itu September itu lebih banyak September kelabu dibandingkan dengan September awan cerah gitu. Nah, jadi artinya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya IHSG tidak bisa melewati 6170 masih bisa koreksi lagi ke 5.900, 6.000. Karena saya juga melihatnya lebih banyak katalis negatif ketimbang katalis positifnya. Karena kasus untuk utang tingginya properti China yang terbesar itu seperti Evergrande juga sepertinya masih belum terprice-in-kan gitu. Karena banyak sekali sektor-sektor kita yang tingkat leverage-nya sangat tinggi. Seperti sektor yang tadi saya sudah sebutkan tadi, konstruksi, properti dan infrastruktur. Oke, kalau terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga yang tumbuh 5%, iya Pak Jensen, seperti apa kemudian ini mempengaruhi pergerakan indeks, terlebih khusus juga bagi sektor-sektor di retail? Kalau di kuartal ketiga pasti tumbuh positif ya, karena kalau dibandingkan dengan year on year, kalau base number, karena base number tahun kemarin itu adalah rendah, negatif, pasti tumbuhnya positif gitu Mbak Patricia. Jadi tetapi kalau 5 sampai 5% is a little bit
too optimistic. Kenapa? Karena di bulan Juli, bulan 8 itu kita perekonomian kan sempat shutdown. So I'm not sure kalau misalnya 5% itu bisa tercapai. Mungkin probabilitas adalah antara 3-4%. That is quite achievable gitu. Karena di bulan 7, bulan 8 itu ekonomi kita boleh dibilang 3/4 tertutup ya. Jadi kalau 5% itu is quite optimistic. So I'm not sure kalau misalnya bisa sampai 5% secara year on year untuk kuartal ketiga. Jadi rekomendasi Anda untuk emiten di sektor retail seperti apa nih Pak Jensen? Mungkin untuk MAPI misalnya, atau mungkin RAA, atau mungkin AJES? Kalau kita lihat kuartal ketiga, earning performance, sepertinya earning performance di kuartal ketiga tidak sebagus di kuartal kedua ya. So ada kemungkinan besar sih sektor retail khususnya itu mungkin mengalami secara Q on Q mungkin mengalami sedikit penurunan earning expectation-nya. Tapi kalau dibandingkan dengan secara year on year, mungkin pertumbuhannya lebih moderat ya dibandingkan dengan year on year-nya di kuartal kedua. So kalaupun juga koreksi ya sesuai dengan pergerakan indeks saja kalau koreksi. Jadi pergerakan koreksinya pun juga tidak akan sesignifikan yang kita yang diduga gitu ya. Jadi paling juga koreksinya sekitar antara 1-2%. That's good enough gitu. Karena di bulan 7, bulan 8 itu saya rasa banyak sekali business confidence juga low, terus consumer confidence juga low. So bulan 7, bulan 8 itu sepertinya tumbuhnya jauh lebih moderat dibandingkan dengan Q2. So artinya ada kemungkinan besar khususnya sektor retail itu ada earning performance-nya tidak sebagus pertumbuhan di kuartal kedua. Oke, kalau untuk perdagangan besok, kira-kira seperti apa peluang IHSG kemudian tetap bertahan di level 6.140 atau mungkin lebih tinggi dari itu? Kalau besok masih tidak bisa tembus di 6170, saya rasa IHSG masih bisa lanjut lagi koreksi ke 5.900 sampai 6.000. Tetapi kalau misalnya IHSG koreksi ke 5.900 6.000 itu sebenarnya adalah time untuk untuk akumulasi khususnya untuk saham-saham sektor teknologi ya, karena sektor teknologi itu is the way for any corporate ataupun any companies to adapt gitu ya, to adapt to digitalization process. Everything will be automated, termasuk juga banking, termasuk juga sektor retail. So artinya saham-saham yang berbasis teknologi yang mempunyai ekosistem yang sangat unggul seperti saham Bukalapak ataupun saham MTech, nah itu boleh diperhatikan. Bukalapak kalau misalnya koreksi di antara 840 sampai 850 itu boleh dicermati dengan target price masih cukup jauh di 1.200. Lalu juga saham MTech boleh dicermati kalau misalnya sahamnya koreksi di level-level antara 1.930 1.940 dengan target price 2.800. Lalu juga boleh mencermati saham Astra International ya, karena saham Astra International juga sudah mempunyai beberapa investasi di beberapa startup teknologi company. So kalau misalnya Astra International melemah di level antara 5.100 5.050 boleh dikoreksi dengan target price masih cukup jauh di 6.400. Baik, terima kasih atas analisis Anda, Pak Jensen. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Ya,